Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai praktek ya. Praktek kita ini adalah penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Nah, anak-anak, ini ada hubungannya dengan kompetensi dasar yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Langkah yang pertama adalah kalian harus membuat indeks surat, kemudian mencari kode surat tersebut. Nah, kode-kode itulah nanti yang akan kita gunakan dalam membuat kode arsip di setiap surat-surat yang akan kita simpan. Untuk lebih jelasnya, kalian harus memperhatikan dengan baik materi pada PPT dan cara penyimpanan surat menggunakan abjad dengan baik. Baik anak-anak, silahkan kalian perhatikan. Ada 5 cara dalam penyimpanan arsip. Yang pertama sistem abjad atau abjadical system, kedua sistem nomor atau numerical system, yang ketiga sistem tanggal atau chronological system, yang keempat sistem masalah atau subjectical system, yang kelima adalah sistem wilayah atau chronological system. Dalam penyimpanan arsip dengan menggunakan kelima sistem tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Satu, itu perhatikanlah surat masuk ataukah surat keluar. Jika surat masuk itu dilihat dari kopnya, itu bukan perusahaan kita. Kalau surat keluar, itu kopnya adalah perusahaan kita. Yang kedua, surat pertama itu diberi angka 0 karena dalam kearsipan untuk pertama itu adalah angkanya 0. Kemudian surat kedua diberi angka 1, surat ketiga diberi angka 2 dan seterusnya. Yang ketiga, urutkanlah surat-surat tersebut sesuai dengan urutan tanggal. Untuk mengarsip dengan menggunakan sistem abjad, kita harus membuat indeks dulu. Jika itu surat masuk, kita harus membuat indeks dari kop surat tersebut. Jika perorangan, maka nama orang yang mengirim itulah yang akan diindeks. Kemudian jika surat keluar, maka yang diindeks adalah alamat yang dituju dari surat yang kita kirimkan tersebut. Bisa berupa organisasi maupun bisa perorangan. Anak-anak, Ibu akan mengulang sebentar ya bagaimana cara kita membuat kode arsip menggunakan sistem abjad, yaitu dengan cara mengindeks. Option ini adalah nama ya atau alamat. Kemudian ini unit 1, unit 2, unit 3, kode, keterangan, dan kait. Satu kata istiqomah misalnya, maka kalau satu kata ditulis pada unit 1 saja. Kemudian untuk kodenya ini ditulis 2 abjad, huruf pertama dan huruf kedua. Huruf pertama huruf kapital, huruf yang kedua adalah huruf yang kecil. Kemudian IS ini berarti nanti kita memasukkan surat yang berasal dari istiqomah itu di belakang kait I. Kemudian Aula Nisa ini adalah 2 kata ya. Kalau ada 2 kata seperti ini, cara mengindeksnya unit 1 itu adalah kata yang kedua, unit 2 ini adalah kata yang pertama. Kemudian untuk membuat kode itu adalah unit 1, 2 huruf, huruf pertama huruf kapital, huruf kedua huruf kecil. Maka gaitnya adalah N, diambil dari huruf pertama kapital. Maka nanti surat yang berasal atau kepada Aulia Nisa ini disimpan di belakang gait huruf N. Jika ini ada 3 kata Ehwan Dewa Prasaja, maka kata yang ketiga ini dimasukkan ke dalam unit 1, kemudian kata yang pertama dimasukkan ke unit 2, kemudian kata yang kedua dimasukkan ke unit 3. Sehingga kodenya adalah PR ya. Ini diambil dari unit 1. Nanti gaitnya adalah P, artinya surat yang berasal atau kepada Ehwan Dewa Prasaja ini disimpan di belakang gait P. Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa membaca sendiri di sini. Kemudian kita akan mempelajari cara membuat kode arsip menggunakan sistem abjad. Ini ada contoh ya. 0 garis miring K
strip PE garis miring 2 garis miring 2020. Keterangannya 0 ini menunjukkan surat yang pertama. Kemudian K ini menunjukkan itu adalah surat keluar. PE ini menunjukkan indeks surat seperti kode surat tadi ya. Kemudian 2 ini adalah bulan Februari 2020, artinya surat itu dibuat pada tahun 2020. Ini contoh kalau kita akan membuat kode arsip menggunakan sistem abjad ya. Tanggal 2 Februari nomor suratnya 10 garis miring SM garis miring Romawi 2 garis miring 2020. Nomor surat ini diambil dari nomor yang tertera pada surat tersebut. Ini surat masuk ya dari PT Arina Jaya. Maka kodenya adalah Arina Jaya ini di unit 1, PT-nya di unit 2. Maka kode arsipnya adalah AR, diambilkan dari dua huruf. Huruf yang pertama huruf kapital, huruf yang kedua adalah huruf kecil. Maka karena ini surat pertama, ditulislah 0 garis miring M, ini berarti surat masuk. Strip AR ini berarti kode surat atau indeks surat tersebut. Kemudian garis miring Romawi 2 garis miring 2020. Yang nomor 2 sekarang, ini tanggal 3 Februari tahun 2020. Nomor suratnya tidak ada, ini surat masuk dari Dewi Aulia. Perihal apa lamaran kerja? Dewi Aulia itu kalau di indeks, Aulia di unit 1, Dewi di unit 2. Maka kodenya adalah AU. Sekarang kita lihat, ini surat yang kedua dari abjad A ya. Jadi kalau surat yang kedua berarti kita beri angka 1. Maka 1 garis miring M strip AU ini menunjukkan kode arsip tadi ya. Kemudian garis miring Romawi 2 garis miring 20. Yang ketiga, tanggal 10 Februari 2020. Nomor suratnya 10 garis miring CA garis miring Romawi 2 2020. Ini surat keluar ya. Kemudian kepada toko Santiaga, maka kita mengindeks nanti adalah Santiaga pada unit 1, toko pada unit 2. Maka indeksnya adalah SA. Karena S ini tadi di atas belum ada, maka kita beri angka 0 sebagai tanda bahwa ini adalah surat pertama. Jadi kode arsipnya adalah 0 garis miring K strip SA garis miring Romawi 2 garis miring 2020. Kemudian yang keempat, ini tanggal 12 Februari 2020. Nomor suratnya 7 KK Romawi 2 2020. Ini surat masuk dari dealer Honda Angga ya, perihal tagihan utang. Dealer Honda Angga ini kalau diindeks adalah unit 1 Angga, unit 2 dealer, unit 3 Honda ya. Jadi kode arsipnya adalah AN. Kemudian kita lihat di atas ini sudah ada A, kemudian ini A lagi ya. Maka ini adalah A juga. Ini surat yang ketiga dari abjad A. Maka kita beri nomor atau angka 2 garis miring M strip AN garis miring Romawi 2 garis miring 20. Kenapa? Ini adalah surat pertama diberi angka 0, ini surat kedua diberi angka 1, ini surat ketiga diberi angka 2. Karena sama-sama depannya huruf A gitu ya. Nah, kemudian untuk surat nomor 5 tanggal 13 Februari 2020, nomor suratnya 11 CA Romawi 2 2020. Ini surat keluar kepada siapa? Kepada Dewa Prasaja. Panggilan wawancara. Nah, Dewa Prasaja diindeks unit 1 Prasaja, unit 2 Dewa ya kan? Maka kodenya adalah PR. Tadi di atas ini belum ada PR ya. Belum ada huruf P.
maka ini berarti surat pertama. Maka kita beri angka 0. Jadi kode arsipnya adalah 0 garis miring K strip PR garis miring Romawi 2 garis miring 2020. Begitu cara memasukkannya nanti ya. Kemudian cara mengarsip sistem abjadnya adalah ini adalah guide-nya ya. Ini guide A. Maka surat-surat yang diindeks atau kodenya huruf A nanti diletakkan di belakang guide A. Nah, sekarang kita lihat sini. Ini tadi ada surat 3 yang huruf depannya A. Berarti nanti 3 surat itu diletakkan di belakang guide A. Misalkan ini ya, ini AN, AR, dan AU. Ini berurutan. Kalau misalkan huruf depannya itu sama, maka kita melihat huruf keduanya. Itu baru kita bisa mengurutkan. AN ditaruh paling atas, kemudian di bawahnya AR, dan di bawahnya lagi adalah AU. Karena kita menggunakan sistem abjad, maka yang diutamakan adalah urutan dari abjad tersebut. Begitu juga dengan surat yang tadi guide-nya adalah P, ada satu surat ya, ini surat pertama itu diberi angka 0. Jadi 0 garis miring K strip PR garis miring Romawi 2 garis miring 20. Nanti kalau ada surat lagi, maka akan ditaruh di belakang dari surat yang pertama ini. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk surat yang guide-nya S, tadi ada satu surat kan ya. Nah, karena ini surat yang pertama, kita beri angka 0. Maka kodenya adalah 0 garis miring K strip SA garis miring Romawi 2 garis miring 2020 dan seterusnya. Kalau kalian melihat gambar ini, pasti kalian teringat dengan kamus bahasa Inggris ya. Di situ huruf A, maka di belakang huruf A itu adalah kata-kata yang diawali dengan huruf A. Kemudian kalau guide huruf B, maka di belakangnya itu adalah kata-kata yang diawali dengan huruf B. Begitu juga dengan cara mengarsip menggunakan sistem abjad ya. Jadi semua surat-surat yang sudah diindeks kemudian diberikan kode arsip, maka dia diletakkan di mana huruf depan tersebut dituliskan. Contoh, kalau huruf depannya itu A, maka semua surat-surat yang depannya huruf A diletakkan di belakang guide A ini. Kemudian surat-surat yang sudah diindeks dan kode arsipnya huruf B, maka diletakkan di belakang guide B ini. Dan seterusnya sampai nanti ke guide Z. Anak-anak, ini ada 5 surat. Silahkan kalian indeks, kemudian nanti akan ketemu kodenya. Nah, dari kode-kode tersebut, simpanlah surat-surat tersebut menggunakan sistem abjad. Nama perusahaan kita adalah PT Karya Cemerlang. Untuk hal-hal yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pelajaran pada pagi hari ini tentang penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.